Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurang suatu apapun. Mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah atau pandemi ini segera berakhir dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita berikan atau yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Semoga dengan doa barusan pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini yaitu lahirnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Gerakan ini adalah bertujuan untuk melakukan pembaharuan dalam Islam, dan bukan berarti gerakan ini untuk merubah, menambahi atau bahkan mengurangi ajaran Islam itu sendiri, tetapi bagaimana Islam menghadapi berbagai tantangan zaman yang terus maju ini atau semakin berkembang, yang biasa kita sebut dengan zaman modern. Pembaharuan dalam Islam itu disebut dengan tajdid. Nah, tajdid berasal dari bahasa Arab yang berarti pembaharuan. Mengapa perlu tajdid? Karena banyak bermunculan berbagai bid'ah dan maksiat yang menyebabkan ajaran Islam terabaikan atau terlupakan. Fakta atau realita inilah yang merata di sebagian umat muslim, yang melanda umat muslim itu sendiri. Nah, jadi terjadinya pembaharuan itu karena banyaknya berupa maksiat atau ajaran-ajaran Islam yang sudah terlupakan. Jadi perlu adanya pembaharuan seperti itu. Tajdid berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pembaharuan, dan pelakunya disebut mujaddid. Segala pembaharuan harus disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Oleh sebagian ulama, pembaharuan ini bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ada juga selain sumber Al-Quran dan hadis, yaitu ijma' dan qiyas. Namun ada beberapa tokoh pembaharu yang hanya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Namun alangkah baiknya kita ketika melakukan pembaharuan bersumber pada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, seperti itu. Nama populer gerakan ini disebut dengan modernisasi atau gerakan reformasi Islam, suatu upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Kemudian, latar belakang lahirnya pembaharuan dalam Islam. Karena adanya konflik antara intelektual Muslim dengan intelektual Barat. Inti dari gerakan pembaharuan Islam bukan untuk mengubah atau menambah apalagi mengurangi ajaran Islam itu sendiri, namun meluruskan pemahaman keduanya dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Oleh karena itu anak-anak, kita sebagai umat muslim tentu harus melakukan perubahan-perubahan, karena pada intinya perubahan itu wajib hukumnya pada dalam Islam. Jadi hidup itu bukan untuk mati. Hidup itu untuk berkembang
atau berubah untuk menjadi orang yang lebih baik atau orang yang bermanfaat bagi orang lain maupun sekitarnya. Nah, hikmah pertama yang bisa kita ambil yaitu anak-anak, kita harus melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk kemajuan diri kita sendiri maupun umat beragama, seperti itu. Namun jangan terlepas atau lari dari Al-Quran dan hadis. Kemudian faktor terjadinya pembaharuan, sikap jumud, adanya sifat jumud. Apa itu sifat jumud? Yaitu sifat yang tertutup dan tidak mau menerima pendapat orang lain atau hanya ingin dirinya sendiri yang menang, seperti itu sifat jumud. Dalam sejarah, kaum kafir Quraisy dan Yahudi itu mempunyai sifat jumud. Mereka tidak mau berubah dan hanya mengikuti tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya kepada kaum kafir Quraisy, "Mengapa kalian menyembah berhala?" Jawaban mereka, "Ini adalah sebuah tradisi peninggalan nenek moyang kita yang tidak bisa diubah." Nah, jawaban mereka itu tidak bisa dilogika atau dinalar secara ilmiah. Nah, itu salah satu sifat jumud. Nah, yang kedua, persatuan umat Islam di dunia mulai pecah belah. Kita tahu sendiri bahwa sekarang kalian bisa menafsirkan sendirilah seperti apa keadaan sekarang. Umat Islam sekarang pecah belah atau seperti apa, kalian bisa menafsirkan itu sendiri. Bahwa itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya pembaharuan. Kira cukup untuk materi atau pembelajaran hari ini. Mungkin anak-anak yang mempunyai pertanyaan atau ingin bertanya, silahkan bisa langsung chat pribadi ke saya atau ke grup WA yang sudah disediakan oleh guru SKI kalian masing-masing. Ya, seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati kalian. Bapak mohon maaf karena di sini Bapak juga masih dalam proses tahap belajar sama seperti kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.